Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, masih taluk jua kaki kita langkahkan untuk tiba ke surau, ya doh. Kita ayunkan tangan awak untuk bisa mengarik sampai awak ke surau. Alhamdulillah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang yang punya kesempatan itu bangun subuh kemudian datang ke surau. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah taala, kita ulang-ulang jo kaji awak untuk pengek diri awak, menambah pengetahuan awak. Kini masuk di surah An-Nisa ayat 95 petang 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajatan wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jadi Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 95, Allah katakan la yastawi. La, tidak, yastawi, samo, indak samo. La yastawil qa'iduna, indak samo orang nan duduk minal mu'minina, orang-orang mukmin yang duduk-duduk saja, indak ikut parang, hanya lebih banyak di rumah saja, indak samo dengan wal mujahiduna fi sabilillah. Nah, orang mukmin yang duduk tadi itu ghairu ulid darar, tanpa ada uzur. Tak ada alasan dah. Hanya duduk aja di rumah. Tak sama tu dah dengan orang yang wal mujahiduna fi sabilillah. Orang nan berjuang di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim. Berjuangnya dengan harta mereka dan diri mereka. Jadi ayat kau mengingatkan kau bahwa di dalam kehidupan itu perilaku-perilaku awak itu akan membedakan nama nan orang yang bersungguh-sungguh, nama ju orang nendak bersungguh-sungguh. Kalau ayat eko adalah ayat untuk mengikuti perang Badar, ada sebahagian dari orang yang menyebutkan dirinya beriman, ketika ada perintah untuk perang, hanya nak mau bayar, hanya duduk di rumahnya. Sementara yang lain ikut berjuang, diri bana nampai, adolo jo harato bana nampai, harato bana nyo korbankan. Itu beda nilai itu. Berarti tidak sama do. Orang nampai ikut perang dengan orang nan indak pai itu indak sama. Berarti babeda. Orang nan indak pai ko ndak dolo alasannya dah, ndak dolo uzure dah. Mungkin
badannya le tagoknya, nyo kuat, sehat. Iko nan Allah tegaskan, iko dalam konteks ayat nyoko adalah ada perintah untuk berperang. Tu dia awak kini parang aja cerita awak le. Nan dia awak kini artinya adalah bahwa bisa memahami bahwa orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang tidak bersungguh-sungguh itu berbeda. Ya tu tak? Orang namanan serius, jo nama ndak serius tu tak sama tu dah. Kalau orang yang sungguh-sungguh tu mah yakinnya bahwa berdasarkan pengetahuannya, ibadahnya ke surau, berjamaahnya, ikut dalam majlis taklim, nyo garian badannya, nyo langkahan kakiye, nyo ayunan tangannya. Berbeda ndak orang yang menggari ke surau tu dengan orang yang lalok ya? Berbeda. Itu duduk itu. Jadi nilainya di sisi Allah Ta'ala, kalau dalam konteks parang, orang yang duduk aja di rumah, lalu saja di rumah, hanya takui payuk parang kau mati lah awak kau. Mati awak tu balu anak bini awak lain. Padahal itu adalah perintah. Tak ada lo alasan dia dah. Tak ada lo uzur dia dah. Itunya tu. Itu ayat itu memang ingin menegaskan kepada kita orang yang beriman, sebagai orang yang beriman itu melekatlah ada kewajiban-kewajiban awak. Ketika ada perintah dari Allah, perintah dari Rasul, maka tak ada cerita, tak ada alasan-alasan apapun. Karena orang yang berjihad di jalan Allah, baik bi anfusihim, diri bananan pai, ikut satu atau harato. Kau soal harato pun pentingnya kau. Jadi nan berjihad, berjuang tu ajo harato dulu. Berarti ada jo ruang bagi awak untuk mencari karunia Allah. Sehingga dengan rezeki yang Allah berikan, harato yang awak dapatkan bisalah menjadi alat untuk awak berjuang. Jadi berjihad dengan harato pun ada. Kan sahabat Nabi kan ada nang kayo mah, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tu sahabat Nabi nang kayo tu. Kalau parang ada perintah parang, beliau menyediakan untuwe, menyediakan kuduwe, cukup je pelano-pelanoe, cukup je kelengkapannya, cukup je pembekalannya, cukup je biaya-biaya lain. Tak tu, anang kayo satu jo harap tu. Itu. Kalau dalam kondisi gini awak di dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, takatukun. Kalau nenda ada jo pitih jo tanago, diri awak bana. Satu awak bakarajo awak. Kok bawa toroyong awak. Itu maka disebut orang tutua awak. Kalau nang kuat jo tanago. Kalau nang kayo jo harato. Kalau nang cadia jo pikirannya. Nama nang lapang wakat tuai, ayo ya ilmu dia untuk disuruh je sirayo. Kan ada dulu tu. Jadi nak ada nang bazir nama peranawa bisa awak maksimalkan. Itu orang nan punya nilai di sisi Allah Ta'ala. Jadi mengingat kawa apapun kondisi awak dalam status awak, kalau seandainya awak bisa memaksimalkan peran, itu akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Nah, kalau kini Allah menyatakan bahwa orang nambah maleh-maleh, indak namuh manggari, indak namuh turun tangan, indak ikut satu sama sekali, itu berbeda tu nilai. Awak nanti bawa ke surau, orang indak ke surau, tu berbeda nilai. Itu tu. Kalau nanti bawa ke surau, berarti termasuk orang yang wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kadang-kadang kata-kata loh, kalau Hasan Al-Basri dulu kan di Basrah tu kan ada melaksanakan kegiatan-kegiatan pengajian. Itu memang disurvei saja tu, didata saja jamaah itu. Jangan nadir. Dia tong tak awak pasal kandang kau bara jumlah kakawas kau bara ada 232. 3 tui.
3 jumlah kakak awak di korong awak juga. Kalau 3 dikali je dalam satu kakak tu 5 jiwa. Berapa tu? 1,500. Kalau diundang 1,500 ke surau kau sadar bagi kira. Nak memuat dia. Kalau perwakilan kakak aja 3 tweet. Pas. 3 tweet. Kali lo suami isteri nama tweet. 8 muah ya tu. Kalau di Imam Hasan Al-Basri, tokoh panutan, tokoh agama, berkebijakan didengar, diikuti, didata, sana nak tiba ke surau, di absen, ditulis ke rumah, sana nadir. Oh sana, tanya bang kau nadir, awak nadir kain saruang, awak nado, dia kain saruang, kau kain saruang. Tertanya saya, bang nadir. Orang bayi infak ke beko awak nado infak beko sagan awak nado pakai infak pai. Begitu model Hasan Al-Basri yo bana dipasue ke sadoe yo terdata. Jadi nampak saya hadir gini ya. Kini kau baru orang banyak kau. Dari 300 kakak bara perwakilannya gini kau. Jadi makanya Allah mengatakan motivasinya dakwah bahwa ada nilai beda orang yang bersungguh-sungguh, orang yang serius, orang yang mengerjakan berbeda dengan orang yang tidak mengerjakan. Kalau dalam konteks perang, orang nan hanya duduk saja di rumahnya mengaku beriman, berarti keterpanggilan imannya nak ada. Tu nilainya berbeda dengan orang yang ikut berjuang. Kecuali orang nan punya uzur. Ghairu ulid darar. Kecuali orang yang mempunyai alasan seperti butuh. Jadi kan ayat itu memang ketika turun itu disuruhlah Zaid bin Sabit sebagai juru tulis Al-Quran oleh Nabi. Tulis Al-Quran kau. Pahu Nabi itu malakuk main pika Zaid bin Sabit. Yo bana bare rasulnya beban rasul ketika menerima ayat keturun. Itu yang dirasakan oleh Zaid bin Sabit. Ketika dicatat bahwa indak samodo hurang nampai jo indak nampai, maka datanglah Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah Ummi Maktum. Beliau itu kan tunanetra. Tunanetra. Anda mencaliak. Itu bertanya, tu kami ko ba caro itu nilai posisi kami ba ko. Kami lelo cenan pai parang mah. Satu lo kami angke sanjato do. Tapi kami nak bisa mencali apa nak kami tembak. Kama kami kapai. Maka turun ayat ko ghairu ulid darar, kecuali orang nan indak mempunyai uzur. Maksudnya adalah karena tua renta atau karena butuh atau karena halangan-halangan lain yang ndak bisa barangke pai samo jona lain. Berarti itu memang ayat yang menegaskan kepada orang yang aktif dengan orang yang tidak aktif. Ada Buya Hamka mengecian, orang yang berbuat pasti ada salah. Orang yang tidak berbuat tak pernah salah. Bahwa kau tidak pernah salah, dek karenanya tidak ada berbuat, tidak ada makan acok. Awak nanti duluan salangkah di tinggian sarantiang yang banyak berperan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Sebanyak-banyak kegiatan tentu ada juga salah. Ya tu? Kadang-kadang tidak nak salah orang, nak salah sangko. Apalagi kecil orang kampung awak, kalau awak sebagai nanti duluan salangkah salah satu je ni kau. Ba aja lah posisi awak, nam pertama gaji awak pertama adalah UP, kan UP. Tetapi nilainya orang yang berbuat kalau dalam berijtihad, inyolah berijtihad walaupun salah ada nilai dapatnya.
inyolah berbuat, lalu kemudian ada melakukan kesalahan yang tidak disengaja, itu adalah manusiawi dibandingkan orang yang macam nak pernah salah sama sekali dah. Nyo nak pernah berbuat satu indah, mengecek indah, nyo niang aja. Nah, nyo beda nilai itu, beda orang yang berbuat dengan orang yang tidak berbuat. Nah, bisa awak lihat dalam konteks itu, maka awak harus aktif, harus berperan sebaik-baiknya, karena Allah berikan karunia akal pikiran kawa, Allah berikan tenaga kuat kawa, akal pikiran awak berpikir, awak berikan ide dan gagasan. Ko ada salah ide dan gagasan awak, nan jale awak lah berpikir. Dia ada Allah Taala akal, dia ada Allah Taala utak untuk berpikir. Ko dia ada Allah Taala utak akal nyuan niang ye. Lalu ye nya. Dia ndo anje utak adanya. Maka ada orang mengecian, ada orang Indonesia mati, orang Jepang mati je. Ketika dia lihat isi utak aja, orang Jepang utak lah bisa dia pakai. Orang Indonesia masih banyak utak lah je, karena banyak nak dipakai aja. Ikolah guyon. Jadi artinya memang akal yang Allah berikan itu adalah karunia yang luar biasa. Berbeda wajah hewan tu dia karena akal. Maka di penggunaan akal itu yang akan mendapatkan nilai lebih awak. Maka tidak sama orang berpikir, orang tidak berpikir. Orang berpikir itu mendapatkan nilai lebih dibandingkan orang yang tidak berpikir. Itu je tu. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajatan. Allah melebihkan karunia-Nya kepada orang yang berjuang, orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh, baik itu terhadap hartanya dan diri mereka, dibandingkan terhadap orang yang duduk satu derajat darajatan. Jadi ada orang dek karenanya ada halangan, contohnya dia butuh, inyo lumpuh, ndak bisa ikut, inyo ndak bisa pergi ke surau kini do, dek karena inyo ada halangan. Nan jalan ada kesamaan dek mereka, ada orang punya halangan, tetapi punya niat awak lai cek nalopai, ingin lopai, ada niat sama nilai itu soal dapat niat. Tapi soal derajatnya tentu lebih tinggi derajatnya orang nan ikut dengan orang nan indah ikut. Jadi ada tak bagi tiga, jadi itu bagi tiga. Nan pertama orang yang ikut. Nan kedua ada lagi berniat tapi tidak bisa ikut karena ada uzur. Nan ketiga orang indah ada niat sama sekali, indah ada ingin ikut sama sekali. Ma posisi itu. Nampak yang rendah itu adalah badan kuat, awak sehat, cukup kasadue, tapi niat dia nak do, pangana dia nak do, ndak ada rencana, ndak ada keinginan untuk melaksanakannya. Itu nampak yang bawah. Tapi kau adanya halangan dek kano baalai, dek keadaan awak ju. Kok kemauan lagi masa tolo awak takah diurang tu nea. Tapi baalah keadaan awak mata ni ndak bisa mencalian, telinga ni ndak mandanga, kaki awak na lumpuh atau halangan-halangan lain awak na la uzur lah tu baalai. Tapi sekurang-kurangnya niat elah do, berarti disitulah mendapatkan nilai. Maka posisi yang tertinggi adalah mereka yang punya niat, lalu kemudian nyo wujudkan niat itu, nyo karajuan, nyo ikut serta, maka itu yang mempunyai nilai yang tinggi. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusim 'alal qa'idina darajatan. Allah lebihkan. Jadi orang nan punya niat saja dengan orang nan mengarajuan tinggi ni derajatnya, orang nan mengarajuan tu tadi satu derajat. Tapi sekurang-kurang laibania elok saja tu lah ada jo nilai itu. Jadi mengko para luju awak
bania elok kone. Bakara jonan elok bania ene itu. Jadi seperti Abdullah bin Ummi Maktum, ada mengecekkan Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Jadi beliau butuh, beliau punya halangan, tidak bisa ikut. Kalau keinginannya yoma, pengen lo ikut, tapi baalah keadaan. Kok tumbuh lo keadaan dia awak nantaka tu? Yang penting tu azam awak, yang penting tu niat awak. Dia awak lai lo ingin satu nantaka ada orang tu. Nah itu. Lah, jadi ternyata berbuat baik itu mempunyai nilai baik di sisi Allah Ta'ala. Maka Allah katakan, wa kullu wa'adallahu al-husna. Setiap masing-masing itu Allah janjikan kebaikan. Jadi Allah berikan surga. Dalam tafsirnya husna ku adalah jannah. Jadi tingkatan masing-masing orang nan punya niat saja adalah posisinya. Orang nan barangke nan ikut satu yang berpartisipasi, yang aktif, maka tempatnya pun akan berada pada tempat yang lebih tinggi di sisi Allah. Nah, ini tergantung posisi awak di mana. Jadi awak akan mendapatkan balasan sesuai dengan aktivitas awak, perbuatan awak. Kalau seandainya awak bisa melakukan yang terbaik, apalagi contohnya kalau awak pemimpin. Pemimpin awak hanya dengan satu tanda tangan, kecil, kemudian orang ikut melakukan kebaikan, berarti tindakan awak tu bisa merubah banyak orang. Gadang lo pahala di sisi Allah. Itunya tu, itu lo kelebihannya. Kalau orang yang diberikan wewenang atau diberikan otoritas atau diberikan pangkat kewalian atau wilayah atau sebagai pemimpin, satitia kecil di lawian, sakapa di gunungan, cie tintanya, tanda tangannya bisa di kerajuan orang lain. Itu akan mengalir lo pahala-pahala baginya karena kebijakan. Maka kaidah usul fikih itu mengajarkan tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu adalah idealnya berorientasi untuk kemaslahatan. Itu gadang lo pahala itu. Jadi berbeda nilai itu, berbeda orang nan membuat sebuah keputusan yang terbaik bisa merubah banyak manusia dibandingkan orang yang biasa-biasa saja. Nah, itu la yastawi, itu tidak sama tu. Kalau tidak sama berarti berbeda. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi masing-masing awak, apa posisi awak? Awak posisi awak sebagai ibu, posisi sebagai ayah, posisi sebagai mama, berperan awak lakukan peran awak. Kalau paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggokkan, dibawa menurun kasarwaso. Anak dipangku, kamanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan, tenggang kampung jan binaso. Kan berarti kan ada peran-peran sosial tuh. Nan awak sebagai ayah, anak dipangku gua. Berarti kewajiban gua. Ya benar dipangku, dikapian dewa gua. Tetapi sebagai mama di dalam tataran nilai sosial orang Minang, adolo bakamanakan namun kamanakan ko dibimbiang. Dibimbiang ko ada patui didorong, disupport pendidikannya, disupport, dibantu lo. Ndak dipalapeh. Jadi kok kelebihan orang Minang kok keluarga besar. Jadi anak ayo lo kamanakan iyo lo. Anak yang utama nang kamanakan ko iyo lo dibimbiang. Nah, kalau keluarga inti kan anak cewek, ayah, ibu, anak itu aja. Kalau di Minang ko na laki-laki ko banyak sakue ko. Nan saku untuk mau kamanakan ko dolo nego. Di mana tak saku tak kamanakan ko. Kalau saku di siko ko, tu letak tu anak ko. Di karu lo nan di saku nan di siko ko, dia kamanakan berang anak ko. Berarti dulu klipi-klipi na lain untuk kemanakan ko gini ko. Hah?
Dosa ku sampiang ya guys. Kalau orang awak kan saku kan enggak banyak, 3. Si kau kan sih adalah saku muka kedua. Tu kau untuk kemanakan guys kau? Untuk keluarga perusi guys. Kalau di Minang kau nak piakar le, batangkai je binie, kamala dia le. Kau mah kemanakan kau maru sana lah dia ni. Itu kalau le duri lo kemanakan kalau nak duri kemanakan tu di padianya lah le. Hukum malam kau kan balaku je mah. Lalu surau lo kunci lo kini. Majo kini orang lalu surau lah. Surau kau lah dikunci dia orang. Kalau dulu surau kau yang terbuka aja ni. Ayah. Kalau kini nak ada surau nanti buka, idealnya surau itu tetap. Kalau kini manajemen surau itu kan bahas supaya surau bisa menjadi tempat peristirahatan. Kini kan banyak surau-surau musafir itu. Desa Diwan, Kasue. Kecil orang kritik itu kak. Ketika di jalan-jalan, pitih diminta untuk bangun surau untuk masjid. Itu kau malam-malam orang kaya istirahat, surau dikunci, masjid dikunci aja. Ketika para luar minta pitih, ketika para lu nak lu dia nuero. Kan itu diskursusnya. Itu tergantung manajemen masing-masing. Ada manajemennya memberikan ruang bahas supaya para musafir bisa istirahat, bisa lo sholat dan segala macamnya. Nggak ada boleh kunci-kunci. Dah kini kok dikunci itu dia karena wawa masuk itu masalah ya dikunci dia karena wawa masuk. Kalau seandainya tidak masuk wawa nak ada. Itu masalahnya. Orang maliang masuk lo itu masalahnya. Dari kunci pintu itu orang maliang masuk lo. Sedangkan dikunci ali diambil aja dari orang maliang tu. Jadi maknanya Allah mengatakan wa kullu wa'adallahu al-husna. Masing-masing setiap posisi itu status awak Allah janjikan ada balasan kebaikan. Jadi akan sesuai dengan posisi awak. Apa yang awak dapat itu sesuai dengan peran serta awak. Kalau perlakuan orang kawa itu tergantung lo lah pengabdian awak. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah mengatakan bahwa orang yang ikut berjuang, orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh, Allah berikan kelebihan beberapa derajat balasan yang besar dibandingkan orang yang hanya duduk berdiam diri tanpa uzur. Kan dia yang gua tadi tu. Cie tadi orang berdiam diri tanpa uzur dibandingkan dengan orang yang ikut berjuang, itu nilai bedanya jauh. Orang yang ikut bersungguh-sungguh, orang yang ikut berjuang itu mendapatkan balasan yang amat besar dibandingkan dengan orang yang berdiam diri, duduk saja, bamanwang saja tanpa ada alasan. Itu beda itu. Orang yang tidak ada alasan, inyo diam saja, duduk saja, dengan orang yang berjuang itu beda jauh. Orang yang berjihad yang bersungguh-sungguh pahalanya banyak. Tapi kalau orang yang duduk karena ada uzur, karena keterbatasan fisiknya, dibandingkan dengan orang yang berjihad, itu beda satu derajat. Itu loh tuan. Jadi niat kau tadi, orang yang punya keterbatasan fisik tadi, sepanjangnya ada niat, ada kemauan, nilainya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi darajatin minhu di ayat 96 lanjutan sambungan dari ayat sebelumnya, darajatin minhu, upah yang besar itu adalah derajat yang amat tinggi, yaitunya minal karamah, kemuliaan, tempat yang satu dengan yang lain berbeda. Jadi makanya bapak-bapak, ibu-ibu, motivasinya adalah bahwa kita yang berperan, kita yang aktif, kita yang berpartisipasi, kita yang beramal, kita yang berbuat, nilainya di sisi Allah Ta'ala itu tinggi. Beda zona lain. Statusnya itu Allah tinggikan beberapa derajat. Banyak beda dibandingkan orang yang tidak satu sama sekali. Lalu kemudian apa yang Allah berikan berikutnya lain? Wa maghfiratan,
Di samping derajatnya Allah tinggikan, Allah muliakan, berikan karamah. Kemudian wa maghfirah. Orang yang berjihad itu, orang yang bersungguh-sungguh itu, orang yang benar-benar serius mengurus umat, Allah akan berikan ampunan. Jadi para pengabdi atau pelayan umat, pelayan masyarakat, orang yang murid mengayomi, melayani, orang lalu yang masih jago, kemudian urus orang secara baik dan maksimal, baik secara syariahnya maupun secara duniawinya, maka mereka yang berbuat baik, melayani orang dengan kebaikan, orang yang dilayani itu pun akan mendoakan, derajatnya di sisi Allah mulia dan di sisi manusia juga tinggi derajatnya, Allah berikan ampunan. Jadi ana wa pabue, ana wa karajon kebaikan wa karajon melayani orang, mauri orang, ala nama wa di kampung go. Morurui orang kampung wa contohnya kan kalau di kampung wa ada rubiah atau lai imam khatib labai yang morurui orang masyarakat baik itu peran-peran yang strategis juga tuh. Ndak banyak lo orang mau mengambil peran itu. Orang yang mengambil peran itu melayani umat, melayani masyarakat, maka kemudian orang merasa terlayani dengan baik akan mendoakan mereka. Mereka akan Allah tempatkan derajat yang tinggi. Itu kalau seandainya mereka bersungguh-sungguh, benar-benar serius melayani. Kalau dalam konteks ayatnya adalah berjuang di jalan Allah, yaitu parang ikut parang Badar. Kalau di siko berarti lain bahas sungguh-sungguhnya melayani. Istilah orang kini kau melayaninya dengan hati, melayaninya penuh dengan rasa cinta. Maka orang sayang lo kayaknya. Kalaulah orang nan di bumi kau sayang, Allah akan sayang puluh kepada mereka. Allah akan berikan ampunan warahmah, dan Allah berikan rahmat atau kasih sayang Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, karena Allah maha pengampun bagi aulia-aulianya, maha penyayang dengan para ahli taatnya. Jadi Allah menjamin, Allah memberikan ampunan, dan Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi berjihad di awak posisi awak kini, bersungguh-sungguh dengan peran awak. Awak sebagai seorang ibu bersungguh-sungguh awak mengurus anak awak, mendidik anak awak, melayani suami awak. Itu posisi awak, itu status awak lakukan dengan baik, maka itu akan mengundang rahmat dan maghfirah dari Allah. Allah akan muliakan awak atas kesungguhan dan keseriusan awak di dalam menjalankan peran awak. Jadi sebagai apa awak jalani dengan maksimal itulah Allah berikan kemuliaan. Sebagai guru awak, guru maja di sekolah, di surau, apapun peran awak tu, tidak ada yang kecil peran awak tu. Peran awak tu kasadonyo adalah bernilai di sisi Allah Taala. Yang membuat peran orang kecil kadang tu manusianya. Dibuat statusnya pangkat dan tinggi, ko eselone. Tetapi apapun posisi awak, anak do beda-beda aja. Sepanjang ditekuni dengan ikhlas, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan bernilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebagai renungan bagi awak bahwa peran-peran awak, kesungguhan dan keseriusan awak itu akan diberikan nilai beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama nan serius, nama nan tidak serius. Nama nan sungguh-sungguh, nama nan tidak. Itu tidak sama nilai itu loh. Di dalam kehidupan sosial tak katu pulau. Kalau awak mencari anak awak, cari anak murid awak, kau nama nan sungguh-sungguh, nama nan serius, nama nan bagara, nama nan tidak. Kan nampak ada waktu. Itu akan berbeda nilainya. Makanya wal mujahidun wal mujahidin, orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh, itu akan menentukan nanti nilai reward atau balasan yang akan mereka terima. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.